Asia punya jatah peserta terbanyak sepanjang sejarah di Piala Dunia 2026. Tapi ironisnya hasilnya justru menjadi salah satu yang paling mengecewakan. Banyak yang berharap tahun ini menjadi titik kebangkitan sepak bola Asia dengan format baru yang berisikan 48 tim. Asia mengirim hingga 9 negara menuju putaran final. Kesempatan jauh lebih besar, pengalaman juga lebih banyak dan harapannya tentu prestasi juga ikut meningkat. Tapi nyatanya malah jauh dari kenyataan. Dari 9 wakil Asia yang ada, hanya Jepang dan Australia yang berhasil lolos dari fase grup. Sayangnya keduanya juga langsung tersingkir dari babak 32 besar. Jepang kalah 1-2 oleh Brazil, sementara Australia malah kalah dari Mesir lewat adu penalti setelah bermain imbang dengan skor 1-1. Artinya, gak ada satupun wakil Asia yang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia. Ini menjadi salah satu penampilan terburuk Asia sejak Piala Dunia 2014. Lalu gimana nih nasib negara Asia yang lain? Korea Selatan gagal lolos fase grup, Iran juga tersingkir lebih awal, Arab Saudi gak mampu bersaing di grup yang tergolong lebih berat, Qatar kembali mengecewakan, begitu juga tim debutan semacam Uzbekistan, Irak, dan Jordania, tapi belum mampu membuat kejutan besar. Dan secara keseluruhan, wakil Asia hanya meraih 3 kemenangan dari puluhan pertandingan yang mereka jalani di turnamen ini. Lantas apa nih sebenarnya penyebab sepak bola Asia masih tertinggal? Mari kita simak di video kali ini bersama channel Dongeng Bola. Ini adalah penyebab sepak bola Asia masih jauh tertinggal. Ya, yang pertama adalah kualitas individu yang masih kalah jauh. Di level tertinggi, pertandingan sering ditentukan lewat aksi individu yang ciamik. Ya, ketika permainan tim sudah buntu, maka negara-negara besar yang lain masih memiliki pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan sendirian. Seperti halnya Lionel Messi bersama timnas Argentina saat ini. Perancis yang punya Kylian Mbappe yang begitu ciamik dan Spanyol yang memiliki Lamine Yamal dan deretan pemain kelas dunia yang lain. Sementara Asia hanya memiliki sedikit pemain dengan level yang seperti itu. Son Heung-min memang luar biasa sih, tapi satu pemain saja jelas gak cukup. Banyak tim Asia yang masih kesulitan menciptakan perbedaan ketika menghadapi tekanan dari tim-tim elit. Bahkan mantan pelatih Jepang Philippe Troussier menilai kekurangan terbesar Asia saat ini adalah minimnya pemain dengan kualitas individu kelas dunia. Yang kedua, jelas kedalaman skuad yang sangat-sangat terbatas. Tim-tim Eropa bisa mengganti pemain tanpa menurunkan kualitas permainan. Sementara wakil Asia hanya memiliki 11 pemain inti yang benar-benar kompetitif. Saat terjadi cedera, rotasi atau bahkan kelelahan, performa tim jauh lebih menurun. Hal inilah yang sangat terasa di turnamen sepanjang Piala Dunia, terutama ketika melawan tim-tim yang berat. Yang ketiga, kompetisi domestik belum cukup kompetitif. Ya memang sih ada beberapa liga Asia yang perkembangannya sangat-sangat pesat, seperti halnya di Jepang, Korea, atau mungkin di Liga Saudi. Tapi jika dibandingkan dengan Liga Inggris, Liga Spanyol, Bundesliga, ataupun Serie A, intensitas dan kualitas pertandingan jelas terasa sangat-sangat jauh. Kalaupun ada pemain Asia yang bermain di 5 liga top Eropa, mungkin pemain itu hanya bermain di beberapa klub-klub mediocre. Nah, akibatnya banyak pemain Asia juga belum terbiasa menghadapi tempo permainan tinggi yang selalu muncul di Piala Dunia. Yang keempat adalah pengalaman melawan tim elit masih sangat minim. Ya, negara-negara Eropa hampir selalu setiap tahunnya menghadapi lawan kelas dunia, seperti halnya di UEFA Nations League, Euro, atau mungkin pertandingan persahabatan berkualitas tinggi. Sementara banyak banget nih negara Asia yang sering bertemu sesama negara Asia, hingga akhirnya adaptasi terhadap level permainan kelas dunia menjadi jauh lebih sulit. Yang kelima, ironisnya karena Afrika berkembang jauh lebih besar. Ya, ini adalah fakta yang menurut gua terbilang cukup unik, karena jika dulu Asia dan Afrika dianggap memiliki level yang mirip-mirip, ternyata sekarang jaraknya sudah mulai melebar. Ya, banyak banget pemain Afrika yang udah tumbuh dan berkembang di akademi Eropa, hingga pada akhirnya mereka bermain di liga-liga top dunia, sehingga kualitas teknik, fisik, dan mental mereka juga meningkat lebih pesat. Gak heran jika di Piala Dunia 2026 wakil Afrika tampil sangat luar biasa. Contohnya adalah Maroko yang kembali melangkah jauh, sementara Mesir sukses mencapai babak 16 besar. Apakah ini berarti sepak bola Asia nggak punya masa depan yang cerah? Jawabannya adalah belum tentu.
Jepang masih punya sistem pembinaan yang sangat baik. Uzbekistan dan Jordania sudah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Irak mulai membangun generasi baru, bahkan beberapa pemain Asia mulai mendapat kesempatan untuk bermain di klub top Eropa. Artinya fondasinya sudah mulai benar dan sudah mulai terbentuk, dan jika Asia benar-benar ingin bersaing merebutkan gelar juara Piala Dunia suatu hari nanti, mereka harus menghasilkan lebih banyak talenta muda yang berkelas dunia, memperkuat kompetisi domestik, meningkatkan kualitas akademi, dan memperbanyak pengalaman menghadapi tim-tim elit. Ya, karena di Piala Dunia kerja keras saja udah nggak cukup. Yang menentukan adalah kualitas. Ya, kalau menurut kalian negara Asia mana yang paling berpeluang untuk menjadi kekuatan terbesar sepak bola dunia dalam 10 tahun terakhir? Apakah Jepang? Apakah Korea Selatan atau Uzbekistan atau malah justru Indonesia suatu hari nanti? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update berita bola seru lainnya.